a Nusantara where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are... Persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan di matchday Juni akhirnya dimulai. TC di Bali yang direncanakan PSSI dan tim kepelatihan Patrick Kluivert serta para asisten berlangsung sesuai jadwal yang ada. 26 Mei 2025 menjadi titik awal pemusatan latihan di era Coach Patrick. Gak terlalu lama memang, latihan ini dijadwalkan sekitar seminggu aja, sembari menunggu laga krusial kontra Cina. Para pemain sendiri sudah hampir full, namun beberapa masih OTW, ada juga yang belum tuntas berkompetisi bersama klubnya. Para pelatih terlihat sudah mulai menerapkan latihan, termasuk berdiskusi dengan para pemain. Dan yang menarik lagi adalah tempatnya, di mana Bali kini jadi sorotan utama, bahkan wisatawan mengalami kenaikan. Yang mana ternyata dengan TC di Bali bisa menjadi sebuah refreshing sekaligus promosi tempat wisata. Lantas, apa sisi positif yang didapat saat hari pertama latihan di Bali? Dan seperti apa semangat para pemain hingga pelatih? Let's go, kita simak bersama dalam video berikut ini. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Senin sore 26 Mei 2025 di bawah langit cerah Bali, mengiringi derap langkah para pemain timnas Indonesia mulai menginjakan rumput hijau Bali United Training Center yang terletak di Pantai Purnama, Gianyar. Ini bukan sekedar pemusatan latihan biasa, ini adalah persiapan menuju dua pertarungan penting dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ke-9 Round 3 yang akan digelar pada 5 Juni mendatang mempertemukan Indonesia dengan Cina di kandang kebanggaan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu 5 hari berselang, skuad Garuda akan terbang ke Jepang menghadapi tim raksasa Asia di kandangnya sendiri pada 10 Juni. Dua laga yang bukan hanya berat, tapi juga menentukan arah perjalanan kita menuju round keempat dan mungkin menuju impian besar lolos ke Piala Dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C, mengoleksi 9 poin. Masih tertinggal ya, tapi peluang itu masih belum sirna. Masih ada harapan, masih ada jalan, dan semuanya berawal dari latihan ini dari titik ini di Bali. Tim pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert telah memanggil total 32 pemain untuk mengikuti training camp ini. Nama-nama terbaik dari berbagai klub, baik lokal maupun internasional, dipanggil untuk membentuk skuad yang tangguh dan solid. Namun seperti yang dilansir dari CNN Indonesia, di hari pertama latihan baru 23 pemain yang sudah tiba dan langsung bergabung. Manajer Timnas Indonesia Sumarji juga memastikan bahwa 11 pemain yang berkiprah di Liga 1 seluruhnya sudah berada di Bali. Ini jadi pertanda baik bahwa pemain-pemain lokal menunjukkan komitmen tinggi bersatu demi Panji Merah Putih. Sudah 23 pemain yang datang, sudah semua, dan hari ini latihan perdana, kata Sumarji dilansir dari CNN. Sementara itu, beberapa pemain lainnya masih menyusul, baik karena perjalanan yang panjang maupun urusan terakhir bersama klub mereka. Layaknya Mads Hilgers, Eliano, Jaitses, dan Verdong, atau Kevin Dix dan Marten Pas yang masih belum libur bersama tim masing-masing, sehingga diperkirakan bakal terlambat lama gabung TC. Meski begitu, ini gak mengganggu latihan perdana Timnas Indonesia di Bali. Ayo tim, ayo, semangat, semangat, ayo. Iya, semangat persiapan Timnas Indonesia sejatinya sudah menyala, bahkan sebelum latihan resmi dimulai. Pada Minggu pagi 25 Mei, di mana satu hari sebelum pemusatan latihan dimulai, suasana Bali masih santai. Beberapa pemain dan official yang sudah lebih dulu tiba, tampak menikmati udara pantai, bersantai sejenak di sela jeda menuju kesibukan intens di hari berikutnya. Tapi tidak bagi Alex Pastor. Asisten pelatih Timnas Indonesia ini justru sudah panas mesin sejak matahari baru menampakkan sinarnya di Pantai Sanur. Dalam sebuah video yang beredar, Pastor terlihat berolahraga ringan di jogging track yang membentang di sepanjang Pantai Sanur, tepat di belakang hotel tempat skuad Garuda menginap.
Ia ditemani oleh satu staf dari tim kepelatihan, menyusuri jalur jogging di tengah para wisatawan yang juga menikmati pagi Bali yang damai. Bukan hanya sekedar olahraga biasa, momen ini seolah memperlihatkan karakter pastor yang penuh energi dan dedikasi. Sejak lama dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dan aktif, pastor tak menunggu komando. Lalu saat pagi di hari Senin, TC resmi dimulai. Tim kepelatihan sudah terlihat berada di samping lapangan. Kini pelatih kepala Patrick Kluivert dan satu lagi asisten pelatih, Danny Lanzat. Trio pelatih asal Belanda ini tampak solid sejak awal. Komunikasi terjalin mulus, pembagian peran berjalan alami. Dan yang menarik, di antara sesi pagi itu, kamera sempat menangkap momen kecil yang syarat makna. Stefano Lillipali, salah satu pemain senior yang baru bergabung dalam era kepelatihan baru ini, terlihat diajak berbicara cukup intens oleh ketiganya. Sebuah percakapan ringan di pinggir lapangan, tapi jelas bukan basa-basi semata. Mungkin hanya diskusi awal, mungkin pembukaan topik-topik latihan, atau bahkan pengenalan taktik yang mulai disisipkan secara halus. Tapi satu hal yang pasti, pendekatan yang personal seperti ini menunjukkan niat besar untuk membangun chemistry sejak hari pertama. Lillipali sendiri tentu bukan nama baru, tapi di bawah komando baru, semua harus mulai dari nol. Semua harus saling mengenal, bukan hanya gaya bermain, tapi juga cara berpikir, cara melihat pertandingan, dan bagaimana membangun visi bersama. Ya kan? Ya, mungkin sesi latihan pertama sendiri belum dibocorkan apa saja materi dan yang telah ditetapkan kepada pemain yang telah hadir. Yang pasti, sesi latihan dipisah-pisah. Bagi pemain yang sudah tiba sejak lama dan telah menikmati waktu liburannya, kayak Ole Romani, Marcelino, dan Asnawi, langsung bakal digojlok sejak awal. Mereka perlu mengembalikan kondisi dan kebugaran lebih cepat bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. Sementara beberapa pemain yang baru selesai kompetisi dan baru sampai, layaknya Tom, Hernando, Egy, Joe Pelupesi, dan Dean James, Rafael Struijk dan lainnya akan lebih mendapatkan latihan ringan di gym. Karakter Patrick Kluivert yang tenang dan strategis, Alex Pastoor yang dinamis dan penuh inisiatif, serta Danny Lanzat yang detail dan analitis, menjadi kombinasi yang perlahan mulai membentuk wajah baru Timnas Indonesia. Dan di Bali sendiri, latihan Timnas Indonesia menghadirkan aura positif yang lebih baik. Para pemain tetap diperlukan enjoy di luar jam latihan. Bukan hanya fokus pada PR latihan, mereka masih bisa menikmati suasana wisata, hingga belanja dan main di mall. Kayak biasanya saat di Jakarta gitu. Dengan begini, wisata di Bali pun dipastikan bakal lebih menarik perhatian. Banyak fans yang mulai ingin berlibur di Bali. Mengingat Timnas TC-nya lumayan lama, maka bisa jadi rencana para penggemar yang ingin sekalian ikut liburan. Para rekan-rekan pemain abroad juga terpantau ada yang ikut juga kan? Kayak Ivar Jenner yang bawa temennya dari Eropa. Emil Audero bawa sang istri liburan sembari menemaninya pemusatan latihan. Atau Rafael Struijk yang membawa sang pacar, Noah, untuk berliburan juga. Suasana di sekitar Hotel Grand Ina Bali Beach pun ramai, seperti yang tadi terlihat saat Alex Pastoor jogging di sekitarnya. Lalu ketika pemain berkesempatan berinteraksi dengan fans, Shane Patinama dikerubungi penggemar yang ingin meminta tanda tangan hingga foto. Jadi ya, walaupun di Bali nggak seramai Jakarta, nggak sesemrawut Jakarta, fansnya nggak sefanatik di Jakarta, tetap aja pasti kedatangan Timnas menambah nilai dan kekuatan kunjungan wisatawan. Di sisi lain, saat Indonesia baru memulai, mesin rival pun mulai dipanaskan. Ya, diketahui Timnas Cina juga sudah bergerak Sabtu malam 24 Mei 2025, tepat 2 hari sebelum TC Indonesia dimulai. Branko Ivankovic dilaporkan telah memimpin sesi latihan pertama timnya di lapangan luar Stadion Sepak Bola Shanghai Pudong. Tidak ada sorotan besar, tidak banyak publikasi, tapi langkah diam-diam ini menunjukkan satu hal, Cina juga sangat serius menghadapi laga kontra Indonesia. Melansir dari akun official Timnas Cina, pelatih Ivankovic total memanggil 27 pemain. Sebagian besar sudah berpengalaman membela Timnas di level internasional. Mereka mengenal atmosfer kompetisi, mereka tahu tekanan. Dan mereka juga masih mengingat laga putaran pertama, di mana mereka berhasil mengalahkan Indonesia 2-1 di kandang sendiri. Namun situasinya kini berbeda.
Indonesia datang dengan komposisi yang semakin kuat, dengan banyak nama baru hasil naturalisasi dan pendekatan taktik segar dari pelatih anyar. Namun, justru hal inilah yang membuat komentar dari kiper utama Cina, Wang Dalei menjadi menarik. Menanggapi perubahan skuad Indonesia yang kini dihuni banyak pemain naturalisasi, Wang Dalei tidak terpengaruh. Dalam pernyataan yang dikutip dari Sohu, ia menyatakan bahwa menghadapi pemain asing bukan hal baru. Bahkan menurutnya, kecuali tim nasional Cina sendiri, semua lawan bisa dianggap berisi pemain asing. Pada pertandingan pertama, kami menang melawan Indonesia yang juga diperkuat pemain naturalisasi. Jadi kami tidak terlalu memikirkan hal itu, ujar kiper Cina Wang Dalei dilansir dari detik.com. Sebuah komentar yang terdengar tenang tapi menyimpan rasa percaya diri sekaligus kewaspadaan. Score, we carry the hopes of those who care. Ya, terlepas dari persiapan Garuda, pernyataan yang jujur dari kiper Cina memang fakta, tapi sekaligus bahaya. Wajib kita waspadai, tapi tetap harus optimis, sebab tidak ada yang lebih berbahaya dari tim yang merasa tidak punya apa-apa untuk kehilangan. Dan nantinya, pertarungan di Jakarta nanti bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih siap, siapa yang lebih matang, dan siapa yang paling mampu menjaga fokus hingga peluit panjang. So, tetap mantapkan dukungan kita semua kepada timnas, tapi tanpa meremehkan lawan sedikit pun. Biarkan mereka yang besar kepala, kita tetap merendah aja.